kamu ngelawan aku? Pak, aku dibunuh, Pak. 9 tahun jalani masa kelam, terlibat sejumlah kasus kejahatan. Udin alias Jahirudin ingin berubah. Kini, Udin mengisi hari-harinya bekerja sebagai penjaga parkir di kota Balikpapan. Lumayan nih hari. Yan. Suatu hari, seorang wanita membuatnya terpesona. Rona bahagia terpancar dari wajah Udin. Ya, siap, Mbak. Bentar ya. Mbak mau arah sana ya? Iya, sana. Bentar ya, Mbak. Iya, Mbak. Hati-hati ya tuh, Mbak. Iya. Iya, Mas. Ini uang parkirnya. Aduh, Mbak, nggak usah, Mbak. Untuk wanita secantik Mbak, nggak usah bayar parkir. Gratis. Serius nih, Mas. Tapi nggak apa-apa loh. Ini buat parkirnya. Gini aja, Mbak. Daripada Mbak kasih saya uang parkir, gimana kalau Mbak kasih nomor telepon Mbak ke saya? Cindy nama wanita itu. Keduanya berkenalan hingga bertukar nomor telepon. Nih, Mbak, catat di sini aja. Ini, Mas. Cantik banget. Salam kenal loh, Mbak ya. Iya. Saya jalan dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya, Mbak. Iya. Perjumpaan Udin dan Cindy berlanjut dengan hubungan yang semakin erat. Tak segan, Udin meluangkan waktu untuk menghubungi Cindy. Halo. Halo, Mbak Cindy. Gimana kabarnya? Kabarku baik. Kabar kamu gimana, Mas? Aku baik-baik aja. Oh iya, Mbak Cindy. Aku boleh ngomong sesuatu gak sama kamu? Kamu mau ngomong apa, Mas? Kalau mau bicara jujur sih, aku suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Udin tidak ingin mengulur waktu. Udin ungkapkan isi hatinya meminta Cindy untuk menjadi pacarnya. Ya, kalau kamu nggak masalah sih, aku sih mau aja, Mas. Bener ya? Iya, aku serius. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu ya. Iya, Mas. Ketika kedua insan di mabuk asmara, keduanya habiskan waktu bersama, lepaskan canda tawa dengan mesra. Cindy, wanita berstatus janda, tak hanya menebar pesona pada satu pria. Syahril alias Syahrudin juga kepincut oleh Cindy. Ngomong-ngomong, Mbak Cindy mau kemana? Oh iya, saya mau pulang. Tapi motor saya tadi mogok. Oh, gitu. Untungnya ada Mas Syahril. Iya. Diam-diam Cindy menjalin asmara dengan Syahril yang usianya lebih tua dari Udin pacarnya. Dikasih sama kamu. Gimana ya, Mas? Aku pikir-pikir dulu ya. Ya sudahlah, kamu pikir-pikir dulu lah. Iya, Mas. Ayo, Mas, kita foto dulu ya. Boleh, yuk. Selfie, Mas. Kemesraan Syahril dan Cindy terus berlanjut. Senyum dong, Mas. Senyum yang mesra. Senyum, mesra. Yang
Tak diketahui Cindy, Syahril memiliki hubungan keluarga dengan Udin. Ketika Udin menemui Cindy di rumahnya yang tak terduga, Udin menemukan foto mesra Cindy dengan Syahril yang ternyata adalah bapaknya. Cindy, sini kamu. Ada apa sih, Mas? Ngapain kamu foto sama bapakku? Foto sama bapak kamu? Iya, itu bapak aku. Aku nggak tahu kalau ini bapak kamu, Mas. Kamu selingkuh ya sama bapakku? Ini cuma foto aja kok, Mas. Lagi kamu ngapain pakai marah-marah kayak gitu? Iya, Cindy, aku ngerti itu hanya foto. Tapi coba kamu lihat, itu kan mesra banget. Mana mesra sih, Mas? Orang biasa aja kok. Biasa gimana? Coba dong kamu lihat. Kamu foto berduaan begitu sambil tiduran, kamu bilang biasa. Udahlah, Mas. Aku malas debat sama kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Cindy tidak menyangka Syahril, pria yang sedang dekat dengannya, ternyata adalah bapak kandung dari Udin yang juga pacarnya. Udin lalu berupaya mengungkap kedekatan antara Cindy dengan Syahril. Sejauh mana hubungan kisah mereka? Ikuti terus ceritanya. Tetaplah di Waspada setelah jeda. Aku titikkan sekali. Kedekatan Cindy dengan bapaknya tidak membuat Udin berdiam diri. Udin kasakusuk menggali informasi perihal hubungan bapaknya dengan Cindy. Sibuk banget dengan diangkat. Diangkat lagi. Gua harus samperin si Cindy. Udin yang tak mau cintanya terbagi, bergegas pergi mendatangi rumah Cindy. Lalu, ia mendapati bapaknya sedang berduaan dengan Cindy. Hei, Pak! Bapak ngapain ada di sini? Kamu, Din. Bapak di sini cuman bertamu aja kok, Din. Nah, kamu sendiri ngapain ke sini? Pak, asal tahu aja ya, Pak. Cindy ini adalah pacar aku, Pak. Jangan-jangan Bapak ada hubungan sama Cindy. Ternyata kamu sama Cindy pacaran. Bapak nggak ada hubungan kok, Din. Udahlah, Pak. Bapak ngaku aja. Udah, Mas. Jangan ribut-ribut ya. Aku sama bapak kamu itu nggak ada hubungan apa-apa. Bapak kamu cuma datang untuk bertamu. Karena waktu itu bapak kamu bantuin aku benerin motor. Ya kan, Pak? Bener, Din, bener. Alasan. Aku capek tahu gak dengernya. Lebih baik aku pergi dari sini. Tapi ingat ya, awas kalau sampai kamu bohong. Kamu tanggung sendiri akibatnya. Alasan demi alasan diumbar oleh Cindy demi meyakinkan. Udin yang tak terima sakit hati berlalu meninggalkan mereka berdua. Udin yang makin penasaran terus mencari bapaknya untuk minta penjelasan perihal kedekatannya dengan Cindy sang pacar. Sampai pada akhirnya, Udin mendapati sepeda motor sang bapak terparkir di depan rumah ibu angkat Cindy. Udin yang sudah diamuk emosi meminta penjelasan kepada bapaknya. Namun Syahril lagi-lagi membantah kedekatan hubungannya dengan Cindy. Pak. Apa, Den? Sudahlah,
Bapak ngaku aja. Bapak ada hubungan kan sama Cindy? Kan Bapak udah bilang, Bapak itu sama Cindy nggak ada apa-apa. Cuman temenan aja. Terus ngapain Bapak ke rumah Cindy? Ya, ada urusan lah. Udahlah, Bapak ada urusan. Mau pergi dulu. Ada urusan di rumah Cindy. Syahril yang tak peduli akhirnya berlalu pergi, tinggalkan Udin seorang diri. Udin yang kesal mendatangi warung milik tetangganya meminjam sebilah pisau untuk selesaikan masalahnya. Mas Sur. Hei, Mas Udin, ada apa Mas? Aku mau pinjam badikmu. Buat apa minjem pisau badik Mas? Aku ada urusan. Udah, saya ambil dulu ya. Ini Mas, pisau badiknya. Tapi jangan lupa balikin ya. Kamu tenang aja Mas Nur. Kalau hilang, aku ganti. Sejurus kemudian, Udin pamit pergi. Sementara sang teman bertanya-tanya untuk apa pisau itu akan digunakan oleh Udin. Bodoh ah. Udin lalu mendatangi rumah Cindy untuk meminta penjelasan terkait hubungannya dengan Syahril. Cindy, Mas, ngapain kamu datang ke sini? aku kesini mau minta penjelasan tentang kedekatan kamu sama bapak. Kan aku udah bilang, aku sama bapak kamu itu cuma temen, Mas. Aku makin curiga ya sama kamu ya. Kalau kamu hanya teman, gak mungkin kamu foto bermesraan kayak gitu. Terus bapakku main ke rumah kamu. Kamu pilih aku atau bapak? Terserah kamu, Mas. Aku capek. Aku mau istirahat. Pokoknya kamu tanya sendiri sama bapak kamu. Aku mau istirahat. Sin! Untuk kesekian kalinya, Udin belum mendapatkan jawaban yang pasti dari mereka berdua. Udin tidak menyerah. Ia kembali mendatangi rumah ibu angkat Cindy, tempat terakhir kali bertemu bapaknya. Hasilnya nihil. Udin tidak menemukan Syahril yang pergi tiada kabar berita. Aku harus ketemu sama bapak. Kalau dia marah-marah, akan aku titikkan sekali. Udin yang lelah demi mendapatkan sebuah jawaban kembali mendatangi rumah Cindy. Tapi bukan jawaban yang ia dapati. Justru Cindy mengusir Udin untuk pergi. Sin, kamu tahu gak kosan bapak aku di mana sekarang? Aku nggak tahu. Kamu nggak usah tanya-tanya sama aku deh. Lagian juga mulai detik ini, kamu nggak usah datang lagi ke sini. Apa? Kamu berani-beraninya ngelarang aku datang ke sini? Sekarang tunjukkan, di mana bapakku? Aku nggak tahu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Ketika Udin yang menolak pergi, justru Cindy yang memilih untuk pergi. Udin yang emosi akhirnya berbuat keji kepada Cindy. Dengan membabi buta, sebilah pisau di tangan Udin menghujam ke tubuh Cindy. Melihat Cindy yang bersimbah darah, Udin panik, pergi melarikan diri, meninggalkan Cindy seorang diri meregang nyawa. Cindy mencoba bangkit, berjalan tertatih-tatih menahan sakit. Cindy mencoba mencari pertolongan. Di halaman rumah, Cindy terkapar tidak berdaya.
Tunai sudah aksi keji, lalu bagaimana dengan nasib Cindy kemudian? Lalu bagaimana dengan bapaknya Udin? Ikuti kelanjutan ceritanya, tetaplah bersama Waspada. Astaga! Di saat Cindy meregang nyawa, bapaknya tiba lalu coba menolong Cindy yang terluka parah. Kamu nak! Cindy! Cindy! Kenapa kamu nak? Kenapa? Cindy! Cindy! Tolong! 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 Bangun nak! Nak! Kenapa ini, Pak? Cindy! Cindy, Pak Cindy. Anak saya, Pak! Anak saya, Pak! Cindy, kenapa? Tolongin saya, Pak! Ayo, Pak, dibawa ke rumah Iya, sakit ini, Pak. bantu, Pak! Langsung minta tolong sama Pak RT ya. Pak ya? Iya. Sama Pak RT, Pak. Cindy! Mbak Cindy, Cindy! Mbak. Bangun nak! Cindy! 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 Mbak. Cindy! Ini Pak, Anak saya, Pak! Tolongin anak saya, Pak! hati-hati Pak. Bersama warga, Cindy yang penuh luka segera dibawa ke rumah sakit. Sebagai orang pertama yang mengetahui peristiwa, orang tua Cindy melapor ke polisi untuk memberikan informasi. Saya baru pulang dari jualan ikan, Pak. Setibanya di depan rumah, saya menemukan anak saya sudah terkapar bersimpah darah, Pak. Saya minta pertolongan warga. Kemudian saya dan warga membawanya ke rumah sakit. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasinya, Pak. Mohon izin, Pak. Ya. Kami baru saja mendapatkan laporan dari pihak rumah sakit kalau anak Bapak ini telah meninggal. Bapak, anak saya meninggal. Benar, Pak. Cindy! Cindy! Jangan tinggalin Bapak lah. Tenang, Pak ya. Sabar, Pak. Cindy! Pak, tenang. Kami berjanji akan menangkap pelakunya. Mari ikut dengan kami, Pak. Mari, Pak. Sabar ya, Pak. Yang mana rumahnya? Ini rumahnya, Pak. Berbekal informasi dari para saksi, polisi berhasil melacak tempat Udin bersembunyi. Udin, lari kamu! Udin berusaha kabur dari kejaran polisi. Untuk menghentikan pelarian Udin, polisi lakukan tindak tegas terukur hingga Udin menyerahkan diri. Ayo, bangun, bangun. Pak, ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Polisi juga menyita sebilah pisau sebagai barang bukti. Pada 14 Januari 2020 lalu, seorang wanita ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan luka di tubuhnya. Wanita tersebut adalah Nursiah, warga di Jalan Siaga RT 24, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota. Polisi yang mendapat laporan lakukan olah TKP dan identifikasi. Setelah sempat dirawat di sebuah rumah sakit, karena luka berat yang ia derita, nyawa Nursiah akhirnya tak tertolong. Tak lama setelah Nursiah ditemukan bersimbah darah, aparat kepolisian akhirnya membekuk pelakunya di kawasan Karanganyar, Balikpapan Barat. Pelaku bernama Jahirudin, terpaksa ditembak di bagian kakinya lantaran berusaha kabur dan melawan petugas. Dari pelaku, polisi menyita sebilah badik yang digunakan untuk menghabisi Nursiah.
Hasil pemeriksaan polisi mengungkap Jahirudin dan Nursiah ternyata menjalin hubungan kekasih. Ia tega membunuh Nursiah gara-gara sakit hati dan cemburu. Diam-diam, Nursiah juga menjalin hubungan dengan bapaknya Jahirudin. Tadi kita tangkapnya di Karanganyar. Dia dia mau melarikan diri ke arah PPU. Jadi begitu kita mendengar informasi, kemudian kita langsung identifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan. Kita langsung sebarkan informasi ini ke semua jajaran dan tim kita yang di lapangan juga langsung turun. Alhamdulillah kita bisa menangkap pelakunya ya kurang lebih 3,5 jam. Setelah menjalani proses sidang, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan terdakwa Jahirudin terbukti bersalah melakukan tindakan pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun.